Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillah, la syarikalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara muslim dimanapun berada, kita telah menjalani Ramadan ini di sepertiga yang pertama. Pada hari yang ke-10 ini kita terus mengkoreksi, terus memuhasabah semua rangkaian perjalanan amaliyah Ramadan kita. Mudah-mudahan semakin meningkat, mudah-mudahan ada kontinuitas yang dengannya akan mengantarkan kita pada husnul khatimah, akhir yang baik di penghujung Ramadan, dan kita akan kembali kepada kefitrahan, kesucian dengan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar insyaallah. Saudara muslim yang dimuliakan Allah, setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana kita mengingat kematian sebagai suatu instrumen kita untuk memotivasi diri kita, memastikan diri kita tetap dalam kebaikan. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak rekan semuanya untuk kita merenung-renungkan tentang usia kita yang telah berlangsung sekian tahun ini. Dan kita tidak pernah tahu ada sekian tahun ke depan seperti apa yang akan tetap kita jalani, atau kemudian kita akan terhenti di beberapa tahun ke depan. Kalau sebelumnya kita membahas adalah istilah tulul amal atau panjang angan-angan, sesungguhnya juga kita penting untuk mengingat atau merenung-renungkan tentang kondisi atau takdir yang kita dapati berupa tulul umur atau panjangnya usia kita. Alhamdulillah kita semuanya yang masih hidup hingga hari ini tentunya penting untuk menghayati ini, karena artinya kalau kita masih hidup hingga hari ini, Allah masih kasih usia yang panjang bagi kita, setidaknya lebih panjang dibandingkan mereka yang telah mendahului kita. Saudara muslim dimanapun berada, terkait dengan tulul umur atau panjangnya usia itu, yang terpenting sebenarnya bukan terkait dengan seberapa panjang usia kita, karena yang lebih penting bagi kita orang beriman adalah semakin panjang usia kita, semakin banyak pula amalnya, gitu ya. Artinya sebenarnya semakin panjang usia tak ada maknanya, berapa tahun kehidupan kita tak ada artinya kalau kemudian tidak diisi dengan amal-amal. Karena itu kemudian ada yang berpendapat bahwa usia sesungguhnya itu adalah usia amal kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang selalu mengisi penambahan usia kita itu dengan amal-amal. Ada riwayat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bagaimana kita mengisi usia kita dengan amal-amal. Tentu bicara tentang usia, kita juga akan bicara tentang waktu. Maka kemudian dalam hadis riwayat Al-Baihaqi itu beliau mewanti-wantikan irtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikanlah baik-baik, manfaatkanlah baik-baik 5 sebelum 5 yang lainnya. Nah, bagi yang mungkin ini sudah familiar di kalangan kita, bahkan ada nasidnya ya. Ada raihan demi masa, ada beberapa nasid yang mengingatkan tentang hal ini. Nah, apa itu 5 perkara ya yang perlu kita wanti-wanti? Yang pertama adalah syababaka qabla haramik ya. Jadi masa mudamu sebelum masa tuamu. Kita perlu memastikan masa muda kita ini manfaat betul gitu sebelum masa tua. Kenapa? Semakin kita tua tentunya semakin berkurang keleluasaan kita, dan itu akan menentukan juga tentang kuantitas amal. Tapi kalau terkait dengan kualitas tentunya kita masih punya peluang ya. Tetapi terkait dengan kualitas juga tentunya semakin kita tua semakin ada banyak kekurangan, keterbatasan ya. Kemudian yang kedua adalah sehatuka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu gitu. Nah, kalau mumpung masih sehat, kita maksimalkanlah dengan amal-amal. Nanti kalau sudah sakit susah kita beramal seperti itu. Tapi kalau masa sehatnya kita beramal dengan kebaikan,
secara rutin, maka ketika kita sakit tidak bisa melakukan itu, disebutkan bahwa kita tetap akan mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan yang rutin kita lakukan di masa sehat kita. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah, waginaka qabla fakrik, dan masa kayamu atau masa mampumu sebelum masa kefakiranmu. Mumpung kita punya harta, mari kita sedekahkan. Mumpung kita punya pendapatan, mari kita manfaatkan pendapatan itu untuk menghidupkan amal-amal maliyah, infak, sedekah, wakaf, bahkan gitu ya. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, faraghaka qabla suglik, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Mumpung kita masih luang, ayo kita lakukan kebaikan. Kalau sudah sibuk, susah kita melakukan kebaikan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hayataka qabla mautik. Nah, masa hidupmu sebelum kematian. Jadi mumpung kita masih hidup, masih diberikan tulul umur, masih diberikan umur yang panjang, maka manfaatkanlah dengan kebaikan demi kebaikan, amal demi amal. Dan ada sabda Rasulullah yang lainnya yang terus memotivasi kita tentang pengoptimalan usia ini. Kata Rasulullah, wabadiru bil a'mali sholihah qabla an tusghalu. Bersegera dengan amal-amal yang soleh, yang baik, sebelum kamu disibukkan, kamu sibuk nanti. Makanya seseorang yang terbina dalam pendidikan Islam, tarbiyah Islamiyah, dia sebenarnya diharapkan menjadi as-syahsiyah al-mubadarah, jadi menjadi pribadi yang selalu bersegera dalam kebaikan, bahkan dia menjadi inisiator kebaikan. Kalau ada kemandekan, ada kejumutan, dialah yang menjadi motor penggeraknya. Begitu karakter orang beriman yang menyadari betul tentang tulul umurnya itu, panjangnya usianya itu, dalam kerangka kesempatan untuk menambah amal demi amal. Nah, kemudian lanjutan Rasulullah dalam sabdanya itu, wasilul ladzina bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum lahu. Maka sambunglah hubungan kalian dengan Allah itu dengan memperbanyak mengingat Allah itu. Jadi sehingga ada ketersambungan. Nah, semakin tersambung maka akan semakin ada kedekatan dan akan tumbuh kecintaan. Kemarin kita telah membahas bahwa di antara nanti yang akan didapatkan orang-orang beriman itu ketika meninggal, dia mendapatkan kabar gembira tentang rahmat, dia suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Nah, jadi kira-kira ini yang bisa kita renung-renungkan terkait dengan usia kita yang alhamdulillah masih dipanjangkan hingga hari ini, tapi kita diwanti-wanti usia yang panjang tidak ada maknanya kecuali dengan amal. Terakhir, lagi-lagi dari sabda Rasulullah, dan ini sangat familiar di kalangan kita. Kata Rasulullah juga, nikmatani maghbunun fihima, kafirun minan nas. Ada dua nikmat, tapi manusia suka lalai, banyak manusia suka melupakannya itu. Apa itu nikmat itu? As-sihhah wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat keluangan. Nah, jadi kadang-kadang kita kalau sehat ini lupa, kita kalau luang lupa, begitu kita sakit kita baru ingat, oh banyak masa-masa yang kita lewatkan begitu saja. Ketika kita sempit kita baru, oh banyak masa-masa yang kita tak manfaatkan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lanjutkan kepada hari-hari berikutnya di bulan Ramadan dengan amal-amal yang akan mengisi usia demi usia yang masih dipanjangkan oleh Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita akan mengakhiri usia ini dengan kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.